بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 35. Allahumma arhamna bil Quran, jazakillah khair, barakallahu fiki, Saskia, Abi Guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, masih penasaran dengan skincare alami yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih. Diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya adalah tentang amalannya. Kalau tadi yang diolesnya, kalau tadi yang diistiqomahkan, selanjutnya ini bagus dicatat untuk seluruh jamaah yang ada di rumah, para ibu-ibu, bapak-bapak, para Gen Z, insya Allah ternyata ada cahaya yang dikasih sama Allah kepada yang dikehendakinya. Dengan apa cahaya tersebut? Maka ada amalannya. Apa itu? Amalannya adalah sholat malam
bikin cahaya fid dunya wal akhirah, bikin glowing dunia wal akhirah. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, barang siapa yang sholat malam dan sholat malam tersebut dilakukannya dengan baik, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 perkara, 5 di dunia dan 4 di akhirat. Salah satu yang ada di dunia, perkara yang dimuliakan oleh Allah ini adalah wajahnya tuh kelihatan cahayanya. Bahkan dalam riwayat-riwayat disebutkan, subhanallah, Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in, itu Bu, kalau kita memandang wajah Imam Hasan al-Basri satu kali, subhanallah, dari wajahnya karena ahli tahajud, itu bisa membuat seseorang khusyuk sholatnya selama sepekan. Subhanallah. Ibu pernah nggak Bu lihat ulama, orang soleh, kalau habis ketemu tuh yang pertama kita ketika memandangnya takut dulu, takut. Wah, ini orang kayaknya bisa tahu dosa saya ini. Saya takut ketemu kiai ini. Pasti dia tahu aib saya nih. Dia tahu kekurangan saya. Setelah memandang sekali seperti itu, setelah memandang 2 kali, ternyata membuat kita senantiasa mengingat untuk senantiasa khusyuk ibadah. Itu dari mana itu? Dari cahaya yang dipancarkan karena beliau adalah seorang ahli tahajud. Sebagaimana seorang sahabat ataupun para sahabat Nabi SAW ketika memandang Nabi SAW. Nabi ini kan ahlinya tahajud. Kalau kita sunnah tahajud, kalau bagi Nabi itu wajib tahajud. Memandang wajah Nabi untuk pertama kali, maka yang muncul pada perasaan ini adalah segan dan takut. Jadi sekali memandang Nabi itu langsung takut. Tidak ada orang yang berani memandang lama-lama kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pandangan pertama. Tapi kalau sudah pandangan kedua, sudah muncul pandangan mahabbah, pandangan cinta. Betapa cahayanya baginda Nabi SAW. Pernah juga mungkin ibu kalau mungkin sehari-hari ketemu orang, ibu kalau main ke luar negeri insya Allah, ketemu sama orang, itu kadangkala dia tidak sebut dirinya muslim, kita bisa tahu kalau dia muslim. Kenapa? Karena ada cahaya di wajahnya yang memang Allah kasih khusus bagi orang-orang yang sholat malam. Saking pentingnya sholat malam itu termasuk perintah pertamanya Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Oh, Masya Ketika Allah. Nabi datang dari Makkah ke Madinah, yang diperintahkan Nabi apa? Afshus salam, sebarkan salam. Kemudian apa? Kasih orang makan. Kemudian apa lagi? Bangunlah di saat orang-orang tertidur di waktu malam. Ya Allah, dan itu tahajud ya Ustadz Dan ya, itu Masya membuat Allah. identiti atau identitas kepada seorang muslim itu dari cahaya wajahnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Siap. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi jemaah, daripada kita begadang-begadang, gak ada manfaatnya, lebih banyak mudorotnya. Lebih baik kita tidurnya lebih pagi atau lebih duluan gitu ya setelah sholat isya itu. Terus bangunnya juga lebih pagi lagi, jam 3 untuk sholat tahajud. Betul atau betul? Jamaah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video yang mau kita tonton bersama nih tentang surat Yusuf bisa buat wajah glowing. Seperti apa? Berikut tayangannya. Yusuf atau pakai filter? Nah, kayaknya yang kedua pakai filter, yang pertama juga yang nggak komen. Nah, Habib, spill lagi dong amalan yang bisa buat glowing ngalahin skincare yang kita pakai. Apa benar katanya sering-sering membaca surat Yusuf itu bisa membuat wajah bercahaya? Nah, kalau benar itu ayat berapa dan dibaca kapan aja, Habib? Mohon izin tausiahnya. Saskia, Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ada yang mengatakan bacalah Quran surat Yusuf ayat 4. Yang dimana kalau baca ayat 4 ini, maka wajah glowing. Padahal kita tahu bahwasanya di dalamnya artinya ketika Nabi Yusuf berdialog dengan ayahnya, bahwasanya bermimpi 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Matahari, bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Ini tanda kenabian. Gak ada hubungannya sama glowing. Gak ada hubungannya sama glowing. Ada lagi ayat 31. Yang ketika para wanita melihat wajahnya Nabi Yusuf, dia melukai tangannya. Dan ketika melukai tangannya dia katakan, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat. Ini adalah apa? Ini adalah bahwasanya melihat wajah Nabi Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki memiliki tampang yang bagus, bukan untuk glowing juga. Ini menceritakan tentang cerita Nabi Yusuf, dan tentunya wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW jauh lebih indah, jauh lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Jalankanlah sunnahnya Rasulullah, ikutilah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya apa? Ketika kalian menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah,
otomatis tadi sampaikan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, bahwasanya apa? Bahwasanya dengan tahajud, bahwasanya dengan memperbaiki wudhu, bahwasanya dengan melakukan daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, menenangkan hati, memperbaiki hati, memperbaiki jiwa, hati yang tenang, jiwa yang tenang, insya Allah wajahnya enak dilihat. Apalagi minaktaril wudhu, banyak wudhunya. Ketika dia banyak wudhunya, wajahnya lebih lembab. Ini adalah skincare alami, lebih lembab karena cahaya wudhu nempel, kebaikan, keberkahan, hidayah, rahmat turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita selalu berharap kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah diri kita, berikanlah kebaikan kepada kita, tenangkan hati, jiwa dan pikiran kita. Jangan baca Al-Quran sepenenggalan doang, tapi baca Quran semuanya. Mau baca Quran surat Yusuf, baca full semua. Mau baca Quran surat Muhammad, baca semuanya. Mau baca Quran surat Maryam, baca semuanya. Atau yang lebih baik lagi, lebih mulia lagi, baca 30 juz. Baca satu hari satu ain, satu hari misalkan 1 lembar, atau 1 hari 2 lembar, atau 1 hari 8 lembar, lebih baik, lebih bagus. Atau 1 waktu 1 juz, lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Bosnya apa? Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah tenangkan jiwa dan hatinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, syafaat, penolong bagi kamu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia ditolong oleh Allah, hatinya, jiwanya, pikirannya menjadi tenang. Ya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah? Jamaah. Sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. yang mau tanya angkat tangannya Bu, angkat tangannya. Wah ini kayaknya nih magnetnya kuat ke sini Ibu. Izin ya Ibu, boleh ikut ke tengah Ibu, cantik. Silakan mau tanya sama siapa Ibu? Ke Ustadz Maulana. Oh Maulana, Ustadz Maulana mohon Mau tanya izin. tentang glowing saya. Wow. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Memperkenalkan wabarakatuh. nama saya Hajarina dari Majelis Taklim Purna Bakti Parongpong, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangannya dulu dong jamaah. Mau tanya apa Ibu Ustadz cantik? mau nanya nih, katanya kalau pakai hand body atau skincare, kalau wudhu itu harus dibersihin dulu. Kalau nggak dibersihin katanya wudhunya nggak sah. Apa betul itu Ustadz? Kalau pakai sunscreen gitu juga Bu? Iya. Oh gitu, mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Kira-kira ada lagi nggak Bu? Udah. Terima kasih Ibu, silakan kembali. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu cantik. Mohon izin Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, wudhu itu jadi wajib karena penyebab kita bisa sah sholatnya. Sah nggak sholatnya kalau tidak ada wudhu? Enggak, harus kan syarat sholat itu kan harus suci. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk mengangkat hadas kecil dengan cara wudhu. Nah gimana nih kalau jamaah? Kalau berwudhu itu tiba-tiba ada embody lah, apalah skincare dan sebagainya. Apakah itu menghalangi sampainya wudhu, air wudhu itu pada tempat tersebut? Karena dalam berwudhu itu ada syarat dan rukunnya. Syarat wudhu itu harus Islam, tamyiz, kemudian menggunakan air yang suci lagi mensucikan, kemudian harus suci dari hadas besar. Mohon maaf jamaah. Dan tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air wudhu di anggota wudhu. Anggota wudhu itu yang mana Ibu? Muka, tangan, sebagian kepala, rambut, kemudian kaki dan termasuk telinga karena masuk kategori wajah. Makanya rukunnya wudhu, 1 niat, 2 membasuh. Membasuh ya, kata basuh itu mengalir air. Membasuh beda mengusap. Membasuh air ke muka, kemudian membasuh tangan dari jari-jari ke siku. Apalagi jemaah?
Mengusap rambut kepala. Mana kepalanya Bu? Di sini kepala juga. Jadi aman, boleh juga. Karena ini termasuk kepala. Kadang-kala ibu berwudu kan gini-gini. Gak mungkin begini, apalagi banyak orang. Bisa kelihatan auratnya. Apalagi membasuh kaki. Sementara telinga adalah sunnah. Tapi sempurnakanlah. Jamaah. Karena dan ada namanya mengetahui wajibnya wudu. Bukan sunnah ya. Wajibnya wudu apabila kita mau melaksanakan kewajiban salat. Apalagi? Halo? Tertib. Nih, dengerin. Bagaimana solusinya menggunakan ini? Ada waterproof apa ini, apa ini. Kalau saya sebaiknya cuci aja. Daripada meragukan, tidak sampai air. Makanya sebelum kita berwudu, pastikan dulu tidak ada yang menghalangi. Mungkin ada cincin, lipstik, buka dulu semuanya. Karena takutnya nanti tidak sampai. Semua yang tidak dikenai air wudu di anggota wudu, pembersihnya adalah apinya neraka. Hati-hati loh Bu, berarti tidak sah. Kebayang nggak? Kita mau salat tiba-tiba kita lihat, ada bekas aspal. Iya kadang-kadang tuh ada bekas aspal, bekas cat. Ya Allah. Baru kita sadar, maka harus diulang. Karena tidak sempurna. Jadi itu harus di stiker-stiker. Astagfirullah. Wah ini yang apa namanya? Kutex. Ya kutek. Dan benar, semua benar. yang bisa menghalangi sampainya air ke tempat anggota wudhu. Ya. Itu harus dibersihin semuanya. Masya Allah. Kalau saya sih mau waterproof, tidak waterproof atau apa-apa. Lebih baik bersihin dulu aja. Lebih semua. baik bersihin dulu aja. Oh Masya Allah. Jadi amannya adalah bersihin. Semuanya Ya. bersihin biar air Bersihin. wudhu itu masuk gitu ya Ustadz. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah kita akan lanjut tapi kita akan mendengarkan Indonesia dulu ya. Indonesia Raya dulu ya jamaah. Setelah yang satu ini. Tetapi Islam itu indah jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba celing ada ibu di sini. Mau ngapain ibu kira-kira Bu? Ke Ustadz Sam. Mau ngapain ke Ustadz Syam Bu? Hah? Mau tanya. Oh mau tanya Ustadz Syam udah Kirain mau kaget aja. ngapain? Mau tanya. Silakan namanya Silakan, siapa Ibu. ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Isdidi dari Majelis Taklim Purna Bakti, Kecamatan Lembang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangannya dong jamaah. Ustadz mau bertanya, katanya glowing itu tidak usah memakai skincare. Glowing itu tidak usah memakai skincare. Cukup dengan puasa sunat ayam mubin. Puasa sunnah ayyamul bid. Seperti Nabi Adam alaihissalam yang turun ke bumi Heeh. menjadi glowing katanya. Wah. Itu aja. Gara-gara Katanya. puasa. Iya karena puasa. sunat Bener itu. gak itu ya Ustadz Syam gitu ya Bu ya? Iya, iya. Karena kalau bener mau diikutin ya Bu. Iya insya Allah. Masya Itu aja. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Cantik silakan mau izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saski, terima kasih Ibu Tabe Guru Ustadz Maulana Habib Utsman bin Yahya, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kitab syarah dari Sahih Bukhari itu karya Imam Badruddin Al-Aini, Umdatul Qari judulnya. Itu salah satu ketika menjelaskan tentang puasa Ayyamul Bid ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mardhahuma. Beliau sampaikan dinamakan Ayyamul Bid itu karena ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi itu dalam keadaan, mohon maaf ini gosong, subhanallah. Karena tiba-tiba terkena matahari. Waktu di surga kan semuanya adem, semuanya nikmat, segala macam. Muncul datang ke bumi, terkena panasnya matahari, gosong seluruh tubuhnya. Maka diperintahkanlah untuk Nabi Adam alaihissalam untuk berpuasa 3 hari. Yaitu puasa Ayyamul Bid, 13,
13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Maka beliau berpuasa di hari pertama, maka sepertiga dari tubuhnya kembali memutih, cerah. Puasa hari kedua, lalu 2/3. Lalu puasa hari ketiga, cerahlah seluruh tubuh daripada Nabi Adam alaihi salam. Menjadi putih semuanya. Kenapa? Makanya disebut Ayyamul Bid. Kalau dalam riwayat lain disebut Ayyamul Bid karena bulan lagi terang benderang. Jadi ada beberapa opsi daripada ulama ketika menjelaskan tentang hadis Ayyamul Bid ini. Yang jelas puasa itu benar-benar menjadi skincare alami bagi orang-orang nih. Subhanallah. Kenapa bisa? Karena puasa itu mengurangi pertumbuhan ataupun produksi minyak pada kulit. Subhanallah. Ibu kadang kalau bulan Ramadan itu kering kulitnya, Bu. Itu maka berkurang produksi minyaknya, dan minyak itu kan yang menyebabkan jerawat tuh. Subhanallah. Maka kemudian dia juga meningkatkan daripada detoksifikasinya tubuh kita, sehingga wajah ini bisa menjadi lebih glowing lagi, lebih cerah lagi. Subhanallah. Maka tidak ada satupun ajaran dalam agama Islam yang justru menjerumuskan manusia kepada keburukan. Semua ajaran dalam Islam membawa manusia dalam kebaikan, termasuk puasa. Coba ibu nanti lihat ada catatan-catatan daripada dokter-dokter soleh, dari ahli-ahli kesehatan yang soleh, yang beragama Islam. Mereka semua senantiasa menyambungkan semua aktivitas ibadah dalam agama ini dengan efek kepada tubuh manusia. Puasa itu banyak sekali kebaikannya, subhanallah. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, tapi niatnya tetap niatnya untuk beribadah. Kalau puasa niatnya supaya glowing, bahaya nanti, susah diterimanya. Kalau puasa niatnya karena Allah, bonusnya glowing. Tapi kalau puasa niatnya glowing, belum tentu ada pahalanya. Boleh nggak Ustadz niatnya puasa karena Allah, tapi dalam hati ya Allah boleh dong kasih glowing gitu, boleh nggak Ustadz? Nanti tidak mau puasa lagi kalau nggak glowing. Oh iya benar juga ya. Terima kasih banyak Ustadz ya. Siap. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi jangan kebalik ya, ibadah itu niatnya untuk ibadah karena Allah, jangan untuk yang lainnya. Karena kalau seandainya kita nggak dapat apa yang kita inginkan, nanti nggak mau ibadah lagi. Jangan ya jemaah. Jemaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya Bu. Nggak mau ke sini, kayaknya sini aja deh. Gantian ya Bu, izin Ibu. Silakan Ibu boleh ikut ke tengah. Boleh dong izin Ustadz Maulana, Habib, boleh ikut ke depan ya Bu. Ya benar ya Bu. Silakan perkenalan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Mulyati saya dari Majelis Taklim Purna Bakti, Kecamatan Lembang Parongpong. Purna Bakti berarti pensiunan. Iya. Dari Kabupaten Bandung Barat. Mau curhat. Iya boleh silakan Ibu curhat. Aku kan- Lembut sekali suaranya Ibu cantik. Saya juga heran. Ini kan pengajian pensiunan, kok muda-muda ya? Wow, glowing. Bisa aja nih Ustadz Maulana. Panggil Bu buat pengajian Ustadz Maulana Bu. Silakan, apa Ibu mau tanya apa, mau curhat apa? Saya kan ada masalah keluarga ya Pak. Ya Allah, apa Ustadz, Ibu? suami saya sakit, stroke, terus masalah ekonomi, masalah anak. Saya mau minta doanya supaya saya tegar untuk menghadapilah hidup inilah gitu. Itu curhat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gak apa-apa di sini aja. Gini, buat semuanya yang lagi diuji, tidak ada manusia tidak diuji. Karena dunia ini tempat ujian. Dan ketika seorang Allah mau angkat derajatnya, diuji. Orang mau naik pangkat, diuji. Dan semua akan diuji. Saya sama almarhumah istri saya, waktu sudah nikah saya ajak, yuk kita sholat sunat yuk. 2 rakaat sholat sunat ajat, karena kita berumah tangga pasti akan diuji. Dan kita minta untuk ujiannya adalah ujian kesibukan. Dan betul, semenjak saya sudah nikah, sibuk mulu. Masya Allah. Jadi ibu pilih ujiannya.
Ibu mohon maaf, ibu diuji dengan suami sakit, diuji dengan anak, diuji dengan perekonomian. Memang wala nabluwannakum minal khauf wal ju', kehilangan, kekurangan, kematian. Memang begitu ujian itu. Kurang makanan, kurang ini. Memang. Dan ketika manusia diuji dengan penyakit, sakit, jadikan ini adalah lahan pahala, lahan ibadah buat kita. Apa solusinya? Kan dua diajarin. Ista'inu bis sabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan salat. Sabar itu tidak berdiam. Sabar itu usaha. Bukan berpasrah ya. Islam tidak ngajarin pasrahlah, enggak, tapi sabar. Artinya tetap ada usaha berobat, tetap usaha untuk mencari nafkah, tetap ada usaha, dan jangan lupa sholat. Ketenangan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Boleh Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat ketika seorang istri memiliki suami yang sakit, suami yang susah dalam keadaan ekonominya, maka di sini adalah lahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk Masya siapa? Allah, Masya Untuk Allah. istri tersebut. Mungkin disinilah letak surganya Allah, yang dimana Allah berikan kepada istri tersebut ujian yang besar. Disuruh ngerawat, disuruh mengurus, disuruh sabar dalam perbuatannya, perilakunya, emosionalnya, dan lain sebagainya, penyakitnya. Maka disinilah letak kesabaran yang besar yang harus dimiliki oleh seorang istri. Dan tentunya tadi ada ujian daripada anaknya. Anak bagaimanapun tetap anak. Sayangi, cintai. Dan anak harus tahu diri. Anak tetap anak, hormati, muliakan, berbuat baiklah terhadap orang tuamu. Jangan kau zolimi orang tuamu, dan orang tua jangan menzolimi anaknya. Saling memahami, saling mengerti, saling memaafkan karena Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berbuat baik adalah bentuk daripada perintah Allah dan Rasulnya. Dan bertegur sapa. Jangan engkau marah, nggak mau tegur, jangan. La yahilu lil muslimina an yahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Nggak boleh kalian tidak bertegur sapa sampai 3 hari. Jadi intinya tegur sapa. Tegur sapa baik, jangan mentang-mentang menjadi orang tua cuekin anaknya, atau orang tua dia memperlakukan anaknya dengan cara yang kasar. Bahkan ada orang tua menyumpahin anaknya. Ini zalim, ini nggak boleh. Nauzubillah. Kata-kata yang baik, kalimat yang baik. Dan tentunya sebagai anak yang paling terpenting adalah apa? Berbuat baik terhadap orang tuanya, muliakan, sayangi, cium tangan, minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Mudah-mudahan Ibu diberi kesabaran dan ketabahan yang tinggi ya Bu ya. Amin. Sebagai ladang pahala ya untuk Amin, Ibu, amin, Masya Allah. Nah amin. jamaah, jangan kemana-mana ya. Selain satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah.